Apakah sudah betul iman kita? Kalau kita sudah yakin yang kita imani, kita bandingkan iman kita dengan agama-agama yang lain. Kita bandingkan untuk menguatkan keimanan kita dengan keyakinan-keyakinan orang lain. Mau itu. Kesimpulannya kembali tetap ada di Al-Quran. Begitu pula hukum. Bitagyiriz zaman. Dengan perubahan zaman, hukum Al-Quran la tagayyar abadan. Hukum Al-Quran bagaimanapun berubahnya, bukanlah hukum yang berubah, tetapi memang masa dan masyarakatnya yang berubah. Tetapi walaupun dengan perubahan masa dan masyarakatnya yang berubah, Al-Quran la tagayyar. Jadi Al-Quran itu tidak akan berubah abadan, selamanya. Bagaimana dengan perubahan adaptasi kehidupan umat manusia? Bagaimana dengan gejolak pemikirannya manusia? Bagaimana dengan kesibukan apa yang dikerjakan umat manusia? Apapun dan bagaimanapun apa yang terjadi manusia, hukum Allah tetaplah hukum Allah. Hukum Allah tertera dalam Al-Quran. La tagayyar abadan. Satu contoh. Ini satu contoh. Biasanya kalau memandang manusia itu ada istisnanya, ada pengecualiannya. Itu sudah pasti. Oh, ini siapa diberikan pengecualian. Kita kembali kepada ibadah puasa. Yang namanya ibadah puasa tidak ada pengecualian. Baik itu masyarakat kecil atau pula masyarakat besar, masyarakat yang berpangkat atau pula masyarakat biasa, pejabat, aparat, rakyat, siapapun orangnya, wajib untuk melakukan ibadah puasa. Terkecuali di dalam melakukan ibadah puasa terdapat uzur. Kalau ada uzur, baru Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kaidah usul fikihnya, dalam kaidah hukum fikihnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang dinamakan dengan rukhsah, keringanan. Jadi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang menata kehidupan umat manusia, mau itu ada terdapat dalam kehidupan manusia. Akidah, syariah, muamalah, termasuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan kehidupan kita sesudah kita hidup. Dengan kehidupan kita sesudah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nih, manusia-manusia yang sombong nih, termasuk presiden, termasuk pimpinan partai, jangan sombong. Harusnya berkaca, berpikir kepada orang-orang sebelumnya. Kalau kita renungkan, jangan berbicara dengan negara-negara lain. Yuk kita ngomongin negara kita. Dulu presiden kita, subhanallah, terkenal, gagah berani, hebat, cerdas. Siapa? Presiden Soekarno. Sekarang Allah yarham. Tuh. Sesudahnya Presiden Soekarno, Soeharto, subhanallah 33 tahun memimpin negara Indonesia, terkenal, masyhur. Beliau pun sudah pulang ke rahmatullah. Dari Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie, beliau pun semua sudah pulang ke rahmatullah. Sekarang ada mantan presiden yang mimpin partai, itu pun sama lagi nunggu giliran. Presiden yang sekarang menjabat tidak ada yang tahu. Mungkin kita dulu baru presiden yang pulang ke rahmatullah, atau presiden dulu baru kita. Ya tidak ada yang tahu. Semua akan kembali ke rahmatullah. Saat manusia pulang ke rahmatullah, maka hiduplah manusia itu di alam kubur. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya hari kiamat,
maka akan dihisab. Melewati siratal mustaqim, menerima ashabul yamin atau ashabul yusra dengan golongan sebelah tangan atau pula sebelah kiri, sesudahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang terakhir, yakni hari akhirat. Di dalamnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala surga atau neraka. Apakah kita iman? Iman. Apakah kita percaya? Yakin, percaya. Tulus kita iman? Betul kita iman. Kenapa kita iman? Karena semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebatas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau'idoh, pembelajaran ada dalam Al-Quran. Jadi kalaulah mereka tidak beriman, kehidupan sesudah hidup, terdapatnya kehidupan sesudahnya mati, mereka semua tergolong adalah orang-orang yang kufur, yang batal keimanannya. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat apa yang terdapat dalam hati. Subhanallah. Al-Quran bukan hanya sebatas pembelajaran. Saudara-saudariku, sobat Ramaloka, para pemirsa, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Ardania, Al-Quran wa syifa'ul lima fis sudur, terdapat obat apa yang terdapat di dalam dada. Manusia memiliki dua kehidupan. Kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah. Kehidupan lahiriah, apa yang kita lihat dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, disebut dengan jauhar. Ini adalah jauhar. Hidung, kepala, tangan, kaki. Nah, kehidupan yang kedua, apa yang terdapat di dalam dada, fisudur. Jadi, fisudur di dalam hati, itulah mahkota yang paling besar, kerajaan yang paling besar di dalam diri manusia. Maka manusia akan berjalan dan bergerak secara lahiriah, bagaimana secara batinnya. Lahiriah merupakan satu penampakan, rohnya adalah batinnya, fisudur di dalam dadanya. Maka bagaimana kehidupan umat manusia? Apakah dia mafsadat atau maslahat, baik atau pula buruknya, benar atau pula salahnya? Bagaimana kehidupan umat manusia? Bagaimana tergantung di dalam jiwanya. Kalau seandainya jiwa ini maslahat, maka lahiriah pun akan maslahat. Jiwa ini mafsadat, maka semua pun akan ikut mafsadat. Jiwa ini rusak, maka manusia kehidupannya akan rusak. Jiwanya ini selalu berbuat tidak baik, korupsi, selalu ada dalam kerusakan, maka lahiriahnya pun ada dalam kerusakan, faktor jiwanya. Jadi manusia bergerak bagaimana jiwa. Jiwa itu adalah fisudur. Jadi saudara-saudariku, sobat Ramaloka, para pemirsa, santriwan dan santriwati, manusia ini dikendalikan bagaimana jiwa. Nah, kalaulah memang manusia ini tidak pernah menyentuh jiwanya dengan Al-Quran, tidak pernah tersirami jiwanya ini dengan Al-Quran, tidak pernah ternaungi jiwanya dengan Al-Quran, sudah pasti jiwanya itu akan mati. Jiwanya akan gelap. Jiwanya akan sembunyi. Dan jiwanya itu akan hilang kendali. Kalau jiwanya itu hilang kendali, sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah, maka secara lahiriahnya pun mereka akan hilang kendali. Akan gelap, sunyi, dan akan kehilangan arah. Makanya saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kenapa sekarang ini banyak yang kehilangan arah? Banyak yang tidak tahu jati dirinya. Banyak yang hidup dalam kegelapan karena jiwanya gelap. Maka diobatilah
jiwa itu dengan Al-Quran. Wa syifa'ul lima fis sudur, obat apa yang terdapat dalam hati. Wa hudaw wa rahmah, Al-Quran adalah sebagai petunjuk, warahmah dan kasih sayang. Jadi kehidupan umat manusia, maslahatnya, kehidupan umat manusia, derajatnya, kehidupan umat manusia, jati dirinya, siapa diri manusia, semua ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran